Baiklah pemirsa, kali ini kita akan langsung ke software ya untuk GPS dari CP1300. Jadi sama aja sebenarnya untuk GPS-nya, untuk CP1300 atau 1000 atau CP1660 ya. Tetapi kalau firmware-nya beda, ini masalah ini, jadi tidak bisa kita baca ya. Itu. Soalnya saya punya R303 ini, kita baca dengan ini R202, ini bisa nih 58 ini yang lama nih. Tapi kemudian ada AT yang baru satunya, yang 1660 itu lebih baru, dia R0305 ini. Jadi software saya R03A03 ini bisa, tetapi tidak bisa dibaca oleh maksudnya saya ulangi, tetapi tidak bisa untuk membaca R03.05 gitu loh. Jadi di sini oke lah, kita langsung saja ke software. Nah, di sini seperti ini untuk display dan penampilan dari software CP Series Customer Programming Software untuk CP1300 atau CP1660. Jadi apa aja yang ada di sini, nih seperti ini. Kalau sudah reading CP1300 general setting, di sini di general setting kemudian ada buttons, ada DTMF signaling, ada phone, ada DTMF call, dan ada channels. Nah, channel inilah yang kita gunakan untuk setting frekuensi. Jadi ada apa aja di channel ini? Channel ini berisi, kita bisa memprogram sebuah HT1000 CP1300 itu hingga 99 channel ya, dari 1 hingga 99. Jadi ada 99 channel yang bisa kita programkan. Nah, biasanya orang kan nggak juga begitu banyak, paling-paling hanya 10 atau 6 atau berapa. Kemudian untuk general setting, di sini ada untuk setting backlight. Nah, backlightnya mau auto atau toggle, artinya backlight ini bisa di switch atau dibiarkan auto. Kalau auto ini tentunya akan hidup beberapa lama, kemudian setelah dia tidak dipakai maka dia akan mati. Baterai type ini ada baterai tipe baterai, jadi tinggal disesuaikan apakah baterainya menggunakan lithium ion, NiMH, atau lithium ion yang high capacity. Tuh. Tapi kita yang punyanya hanya ini ya, lithium ion biasa. Baterai saver set ke normal saja, jangan di off, dan juga enhanced. Jangan enhanced ini jangan, biarkan normal aja. Kemudian TOT. Nah, TOT di sini adalah fungsinya untuk men-setting berapa lama kita pada saat transmit. Jadi TOT-nya 60 nih ya. Jadi setelah 1 menit maka HT, kalau Anda terus-terusan pencet untuk transmit, akan mati sendiri gitu. Dan timeout warning timer 10 detik ya. Jadi pada detik ke-50 akan ada didit begitu. Quick key override ini untuk override kunci yang mana nih? Nah, biarkan saja kalau kita nggak paham. Kemudian scroll text. Nah, ini jadi nanti tulisan display akan bisa ini ya, scrolling ya. Kemudian enable FPP, front panel programming. Ini kalau untuk enable. Kalau ini disable maka tidak bisa melakukan FPP ya.
karena beberapa fungsi basic dari FPP ini sangat kita perlukan, maka ini untuk FPP di enable aja. Tune alert, alert tune, low battery alert tune. Jadi tune alert ini kalau kita pencet-pencet menu itu akan ada tone-nya. Kemudian kalau baterai lemah akan berbunyi. Nah, ini kalau dicentang tentunya berbunyi. Tapi kalau tidak dicentang maka tidak akan muncul alert tone ini. Tuh. Ini juga sudah sangat jelas ya, quick key of write. Nah, di sini ternyata deskripsinya. Allow the radio to override the selected busy channel lockout rule. This allowing a transmission to be sent on a busy channel. The user triggers this by the press release press sequence of the PTT. This is the radio wide feature. Jadi kalau kita menggunakan busy channel lockout itu artinya kalau misalkan ada suatu pembicaraan dalam channel itu, kita nggak akan bisa masuk nih, karena ada yang pakai. Tetapi kalau kemudian kita busy channel lockout ini kita matikan, maka kita bisa nyelonong boy aja begitu, tanpa harus menunggu. Tapi tentunya akan terjadi tabrakan ya, siapa yang menang? Ya tentunya adalah yang paling dekat dan lebih besar sinyalnya, begitu. Coba saja kalau misalkan busy lockout rules ini diaplikasiin untuk amatir, jadinya akan tertip semua begitu. Karena kalau seseorang tidak akan bisa masuk kalau tidak ada pada giliran, nah siapa yang paling duluan maka dia yang bisa berbicara di channel tersebut begitu. Kemudian buttons, tombol-tombol. Nah, ini ada buttonnya itu kan ada P1, P2, P3, kemudian ada side button itu ada 1, 2. Ini tipikal Motorola banget nih ya. Jadi tipikal Motorola itu settingnya semua hampir semua seperti ini nih. Untuk yang radio bisnis terutama. Jadi kita ngomongin di sini ini adalah radio bisnis ya, bisnis radio ya, bukan radio amatir ya. Jadi ini kita bisa program sesuai dengan keinginan kita nih di sini nih, mau dibuat apa aja nih. Kalau ditekan pendek atau ditekan panjang nih. Jadi ini untuk HT yang saya pegang saat ini saya setting seperti ini nih. Kalau front panel square level, kemudian P1 ya. Ke button 1 dulu. Untuk button 1 saya gunakan untuk monitor. Kemudian side button 2 untuk tidak dipakai. Tetapi kalau misalnya dipencet panjang, maka untuk button 1 tidak dipakai. Tetapi kalau untuk button 2, kalau dipencet akan untuk men-setting power level ya. Jadi untuk low height-nya dari situ. Nah, paham kan ya? Kemudian pada button 1, front button 1 yang P1, P2, P3 ini, itu saya gunakan untuk square level, kemudian pada power level lagi, kemudian channel scan ini untuk front button kalau dipencet pendek ya. Tapi kalau dipencet panjang ini untuk channel alias, kemudian keypad lock tengah itu, jadi P2 itu ada posisinya ada di tengah, itu saya gunakan sebagai kunci keypad. Kemudian pada P3 untuk nascent channel delete, nah ini untuk mendelete temporary channel yang banyak gangguan gitu. Jadi ini tipikal ya, ini untuk pengaturan tombol-tombol, jadi semua bisa diprogram kalau pada Motorola. Kemudian DTMF signaling ini kita lewatin saja karena kita tidak akan menggunakan DTMF ini sebagai signaling karena ini digunakan untuk RPU ya. Ini misalkan untuk mengakses RPU, digunakan untuk phone patching. Nah, ini DTMF signaling itu diperlukan. Misalkan ada juga RPU yang memanfaatkan DTMF signaling ini untuk controller dari jauh, tapi tentunya harus memakai password dan lain-lain ini. Kemudian kita ke phone. Nah, phone di sini
ini untuk menambahkan nomor telepon. Ini artinya ini kalau HT kita ini digunakan untuk phone patching. Tetapi kalau tidak digunakan untuk phone patching, ini biarkan saja. Di TMF call juga sama nih, ini untuk phone patching semua ini. Kemudian kita langsung akan ke channels. Nah, seperti ini nih. Di channel ini kita bisa rename ini. Channel 1, channel 2 ini kita bisa rename, tapi nggak begitu panjang ya. Ini bisa rename channel alias ini. Kemudian, nah di sini nih kita bisa rename. Saya lupa nih, bentar rename-nya. Kemudian kita kalau pergi ke channel 1 di setting konvolusional 1, channel 1 itu di sini ada settingnya ini untuk enable dan disable channel bandwidth. Nah, ini settingnya berapa nih? Ada dua setting saja nih, narrow bandwidth dan wide bandwidth ini. Tapi sebenarnya semuanya ini narrow, tapi ini yang lebih lebar yang 25 dan ini separuhnya 12,5. Itu. Kemudian scan list. Nah, apabila channel ini dimasukkan dalam scan list, maka dari scan list itu kita misalkan punya banyak channel nih, punya 10-20 channel. Di sana kita ingin tahu dan monitor mana channel yang aktif gitu pada saat itu. Tetapi kemudian kita bisa melakukan scanning kalau dimasukkan dalam scan list. Kalau tidak dalam scan list ini ya tidak bisa scanning, Anda harus mencari per channel. Phone mode, ya, phone mode ini adalah digunakan tadi untuk phone patching. Kalau ini di enable maka bisa digunakan untuk phone patching. Kalau nggak bisa ya, kalau nggak dicetang ya nggak bisa. RX only sama, ini hanya bisa digunakan sebagai receiver, artinya dia nggak bisa transmit. Allotalk-run ini adalah fitur untuk ini ya, dia mencari repeater sendiri nih, run itu. Kemudian RX, TX di sini sudah jelas, ini frekuensinya harus sama kalau kita gunakan untuk simplex ya. Jangan sampai beda di sini, kecuali kalau kita akan gunakan untuk duplex atau repeater nih. Ini frekuensinya di sini ini harus sama. Kemudian sequel type. Nah, ini penting sekali untuk pemahaman tentang sequel ini. Di sini kita CSQ. CSQ ini berarti kita nggak pakai sequel nih. Sequelnya hanya sequel manual ya. Jadi dia sequelnya manual. Kalau kita pindahkan ke TPL, ini tone private line ya. Ini sequel type nih, tone private line. Kalau untuk CSQ tadi carrier sequel ya, carrier sequel. Jadi dia akan tergantung carrier. Sequelnya itu adalah sequel biasa ya. Kemudian kalau TPL ini tone private line ini menggunakan untuk tone nih. Ini untuk setting ininya ya, untuk setting tone analog gitu. Kemudian kalau DPL itu tone digital gitu. Istilahnya kalau Motorola ini sama ini. Kalau ini Anda setting beda nih ya. Untuk TPL-nya ini antara RX dan TX ini satunya TPL, kemudian satu CSQ, satu ini ya DPL. Tentunya nanti nggak nyambung gitu karena kodenya beda. Jadi sebenarnya ini adalah untuk seperti itu gitu. Jadi kalau misalkan kita setting nih ke TPL ya, ke TPL kemudian kita pilih nih berapa nih kodenya, yang biasanya tone itu loh, yang biasanya dia omongin tone-nya berapa. Nah, ini tone-nya ada settingnya di sini nih. Kan untuk tone itu semua sudah standar nih, ada berapa lupa saya tone ini berapa banyaknya ini, dari 67 Hz hingga 254 Hz tuh. Kemudian misalkan orang itu biasanya kan di tone 88 gitu ya, 88,5 gitu kalau kita gunakan setting tone ya. Kalau digital ya, digital kodenya ini nih, angka aja nih, dari 23 hingga 754. Ini juga bisa tambahkan lagi apakah digital numbernya itu dibalik atau bagaimana ya dengan invert di sini. Wah, ini penjelasannya udah jelas ya. Ini settingnya bagaimana, semuanya ada di help sebenarnya kalau mau mempelajari setiap produk bisnis dari radio bisnis dari Motorola itu.
Tuh. Oke, sebelum kita ini kita kembaliin lagi, jangan lupa CSK ini artinya ini HT Preco ini ya apa biasa ya, jadi sequelnya di setting oleh si user ya, apakah itu kalau kita pada HT Cina kan ada setting 0 hingga 9, tetapi kalau untuk Motorola itu hanya ada type dan normal gitu, type normal atau disable itu kalau nggak salah tuh ya. Kemudian power level high, tentunya ini bisa kita setting ke low kita dengan menggunakan front panel tadi. Kalau kita ingin mengecilkan power ya, jadi kecil 1 watt, kemudian besarnya untuk high-nya 4 watt kalau untuk UHF low di sini, tetapi kalau untuk VHF itu adalah 5 watt. Fog ini adalah digunakan untuk agar bisa kita gunakan untuk mode fog ya, voice over transmit ya. Jadi kalau fog ini kita aktifkan, maka kita bisa mengontrol lah. Sini kita tinggal ngomong, kemudian pada level voice atau suara kita sudah bisa men-trigger fog ini, maka fognya ini akan menghidupkan ini transmit langsung gitu. Tapi itu menurut kita banyak enggak enaknya ya pakai fog itu, apalagi di situ banyak orang, maka kita nggak ngomong aja nanti fognya akan tertrigger begitu. Dan kemudian fognya kita matiin aja. Fognya hidup semua ya. Wow. Fognya hidup semua ternyata. Kemudian ya semua channel ini tipikal semua. Anda tinggal men-setting frekuensinya itu mau di berapa begitu loh. Di sini saya membuat ini sederhana aja, saya stepping 125 ke 50, itu berarti ini setiap ini naik dari mulai 350 125, naik tambah lagi 150, tambah lagi 175, tambah lagi 200, berarti ini 25 kHz saya settingnya. Jadi saya buat aja dari sini naik ke sini dengan penambahan 25 kHz. Enaknya begitu. Kita ikutin aturan umum. Apalagi Anda misalkan men-setting ini hingga di belakang ini ya, di belakang koma ini ya. Ini bisa tentunya hingga misalkan ini misalkan gini 350 125.550 atau 525, begitu juga bisa, tetapi hal itu akan mensulitkan kita semua nantinya, walaupun kalau nggak tepat-tepat banget untuk 3 digit di belakang koma ini bisa kita kesampingkan. Tapi kalau digunakan dengan tone atau digital tone, nah itu masalah juga itu, karena kalau nggak pas berarti nggak bisa menerima dan tidak bisa mengirim juga gitu. Jadi sebaiknya kita bermainnya nggak usah jauh-jauh di kelipatan 5 kHz saja ya, 5 kHz saja, nggak usah sampai di bawah itu. Misalkan apakah Anda menggunakan 2,5 kHz, itu terlalu incrementnya terlalu rumit, jadi kita pergunakan increment 5 kHz saja. Saya pergunakan istilah increment ya, alias pertambahan atau pengurangan itu kelipatan dari 5 kHz. Jadi sudah jelas. Kemudian ini scan ya, les 1, les 2, les 3. Nah ini les, misalkan kita buat 3 les ini, kita isikan seperti ini nih, berarti scan-nya di sini. Ini kan kita yang aktifkan tadi berapa channel coba ya? Sebenarnya 16 channel ini aktifnya ini, tapi kemudian di sini les 1 itu channel 1 sampai 6 saja. Kemudian list 2 hanya channel 11 sampai channel 20, list 3 kosong. Nah, demikian. Jadi setelah di sini sebelum kita tutup, ini ada scan hang time. Ini scan interval time. Ini adalah waktu scan nih, 3000 scan ini 3000 menit ya, 3000 menit ya, 3000 milisecond itu berapa menit, pokoknya itulah, nanti kita pelajari lagi 3000 milisecond itu berapa
menit. Milisecond ya, ini bukan second ya. Itu ini berhubungan dengan waktu scan ini. Jadi kalau kita tidak akan mempergunakan scan, karena dengan scan itu tentunya akan makan baterai ya, karena prosesornya kan bekerja lebih untuk mencari itu. Dengan tidak menggunakan fitur scan ini, maka baterainya akan lebih awet. Demikian. Kemudian pada saat ini tadi lupa di depan harusnya saya jelaskan. Jadi pada saat sebelum setting itu di setting ini ya, kemudian preference. Di preference ini bahasanya pilih bahasa Inggris atau Cina, adanya pilihan dua pilihan ini. Tentunya kita pakai bahasa Inggris saja. Anda bisa menggunakan auto detect comport atau manual. Di sini saya biasanya menggunakan manual karena kan saya kadang-kadang menggunakan berbagai komport yang beda serinya, beda tipenya itu dalam satu komputer gitu. Jadi dengan demikian saya harus memilih komport yang mana ini, portcom yang mana nih yang saya pakai sebagai untuk menancapkan programmer saya itu. Jadi ini cancel aja. Kemudian setelah itu Anda bisa, ke waktu awal kita akan coba-coba nih melakukan read-nya ini, kembali melakukan read ya biar jelas. Nah, di sini langsung read. Jadi gagal. Kalau gagal seperti ini, maka yang kita lakukan adalah mematikan dan menghidupkan kembali HT ya, atau juga periksa colokan daripada programmer kita, atau juga restart. Nah itu berarti kita mulai ulang ya. Setelah itu pencet read. Nah membacanya seperti ini yang komplit kalau bisa nih. Nih kalau berarti seperti ini berhasil nih ya. Tunggu beberapa saat. Nah ini sudah loading nih. Nah kalau kita melakukan write ya tinggal pencet write ini. Tetapi saya tidak melakukan perubahan apapun, maka saya tidak akan mau write. Clone ini berfungsi untuk cloning ya. Jadi ketika seperti ini berarti kita sudah membuat masternya nih. Kita sudah membuat masternya ini sebagai master. Kemudian kalau clone ya tinggal kita siapkan HT itu, kemudian programmernya kita colokin, nanti untuk setting di sini, setting frekuensi, tombol dan lain-lain itu akan di-cloning ke HT yang baru. Itu. Jadi dengan demikian akan mempercepat ketika kita nyeting banyak satu HT, Anda tidak masalah melakukan seperti ini satu, tapi kalau misalkan lebih dari 10, 5 aja deh pokoknya, udah gempor dah pokoknya. Jadi daripada melakukan satu-satu dan mengurangi tingkat kesalahan, maka dengan menggunakan clone ini menjadi mudah. Tinggal cloning ya istilahnya, jadi cepat di deploy-nya itu langsung cloning, udah HT itu sudah sama HT dari masternya. Ini tentunya sangat berguna untuk pasukan, untuk grup, dan juga untuk penggunaan yang memakai HT banyak ya. Lebih dari 10 tentunya, lebih dari 2 lah pokoknya gitu. Sudah jelas ya semua, Anda bisa pelajari sendiri sebenarnya kalau menginstal ini semua ada di help ya. Di sini dijelaskan secara jelas, Anda bisa pahami sendiri seperti apa fitur dan lain general information, overview radio. Nah seperti ini nih. Sebenarnya dari help ini kita bisa belajar banyak nih, dan ini berlaku general. Kadang banyak sekali penjelasan ini berlaku general, terutama spesifik ke produknya yang bersangkutan, dalam hal ini Motorola. Jadi GP2000 atau juga GP berapa 68, semua tipikalnya hampir sama gitu loh. Jadi seperti ini untuk setting program daripada CP1300
yang model UHF low dengan menggunakan software CP Series Customer Programming Software CPS seri firmware version R0303. Tentunya semoga Anda yang melihat video ini hingga saat ini Anda bisa tercerahkan banyak dari apa yang sudah saya jelaskan dan Anda bisa mempraktekannya sendiri di rumah. Apabila Anda membutuhkan kopi software ini, saya akan dengan sukarela saya kirimkan ke Anda. Di mana saya bisa mengirimkannya? Tentunya paling gampang adalah melalui Dropbox aja ya, melalui Google Drive. Jadi nanti akan saya kasih link di bawah ini di komentar di mana saya menaruh software ini. Tentunya dengan syarat juga nih, yang saya punya adalah software di uploadnya berapa tadi? Versi R0202 build 58 ya. Kalau misalkan Anda mempergunakan software saya ini ke hati Anda tidak cocok, maka sudah saya infokan dari sekarang, berarti Anda harus mencari software lagi yang cocok untuk hati Anda. Untuk tahu versi firmware-nya, ketika Anda hidupkan itu kan muncul tuh tulisan tuh R0302 seperti apa, R0305 itu akan muncul lah, itulah kode dari seri softwarenya ya. Jadi demikian untuk pembahasan kita tentang cara untuk memprogram CP 1300 atau 1660 CP Motorola series. Terima kasih sudah menyaksikan. Jangan lupa like, komen, dan subscribe. Dan terima kasih Anda sudah menyaksikan video ini hingga akhir. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam ngoprek.